Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian yang mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan The Gospel Series dan kita sudah tiba di Injil Lukas. Topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Lukas 18 ayat 18-30, tersandung harta. Seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dengan pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana supaya dia dapat memperoleh hidup yang kekal? Namun jawaban yang diberikan Yesus membuat dia sangat kecewa oleh karena begitu banyak hartanya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjumpaan Kristus dan orang muda yang kaya ini? Dan bagaimana pelajaran-pelajaran ini relevan dengan pergumulan kita orang Kristen yang ada di zaman sekarang ini? Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk berpartisipasi bersama dengan kami di dalam diskusi pada saat ini. Saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Donald Lapasiang, Magister Teologi, telah menikah dengan Ibu Kathleen Tendean, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, yaitu Kate dan Jade Lapasiang. Pendeta Donald Lapasiang ditamatkan S1 pada tahun 2004 dari Universitas Kelabat dan menamatkan S2-nya di universitas yang sama pada tahun 2022. Telah melayani dalam kapasitas sebagai gembala jemaat selama 14 tahun dan saat ini melayani di daerah misi Bolang Mongondo, Modoinding, dan Gorontalo. Dengan pengalaman dari hamba Tuhan dan juga latar belakang pendidikannya, saya percaya akan sangat membantu kita untuk mendalami topik yang sangat menarik pada kesempatan ini. Mari kita sapa narasumber kita. Pendeta Donald Lapasiang, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat Pendeta Taliwongso. Ya, terima kasih Pendeta di tengah-tengah kesibukan, boleh membagi waktu untuk melayani di Cornelius Media. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Donald Lapasiang di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan topik yang kita angkat pada kesempatan ini, Lukas 18 ayat 18-30, tersandung harta. Sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa Tuhan kami datang kembali kepadamu dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk mempelajari firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan urapan-Mu yang akan menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Urapan Tuhan secara khusus boleh menjadi bagian hamba Tuhan, Pendeta Donald Lapasiang, yang akan menuntun dalam diskusi pada kesempatan ini. Kiranya hamba Tuhan diterangi oleh kuasa sorga. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman. Dan pembacaan firman pada kesempatan ini, kita ambil dari kitab Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-24 dan 25. Lukas 18 ayat 24-25. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikianlah pembacaan firman yang akan menjadi landasan dari diskusi kita pada kesempatan ini. Dan mari kita langsung kepada narasumber kita.
Pendeta Donald Lapasiang. Pendeta, bolehkah berbagi sedikit tentang latar belakang dari cerita ini? Kapan peristiwa ini terjadi di dalam periode pelayanan Yesus? Lalu kemudian kira-kira kalau kita ada informasi di mana perjumpaan ini terjadi antara Yesus dan orang muda yang kaya ini. Disilakan pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Latar belakang cerita ini terjadi pada saat Yesus sedang melakukan pelayanannya di Galilea dan perjalanannya menuju ke Yerusalem sebelum akhirnya dia disalibkan. Secara spesifik tidak disebutkan tanggal ataupun waktu yang pasti tentang peristiwa ini terjadi. Akan tetapi dalam konteks Lukas 18, peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberi ajaran tentang kebutuhan untuk selalu berdoa dengan tidak cepat putus asa yang dicatat di dalam Lukas 18 ayat 1-8, serta memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai di dalam ayatnya yang ke-9-14, dan dilanjutkan dengan pelayanan Yesus untuk memberkati anak-anak di dalam ayatnya yang ke-15-17. Cerita orang muda yang kaya ini disebutkan dalam kitab Injil lainnya, seperti Matius, di dalam Matius 19 ayat 16-30, dan juga Markus. Di dalam Markus 10 ayat 17-31, di mana Markus dia menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi ketika Yesus sedang dalam perjalanan keluar kota Yeriko. Kira-kira ini latar belakang yang boleh saya berikan sehubungan dengan cerita ini. Baik, terima kasih pendeta. Nah, kalau kita kembali ke cerita ini di ayat 18 dikatakan ada seorang pemimpin. Jadi disebutkan di sini pemimpin. Nah, kira-kira pendeta boleh membantu kita sebagai pembaca, siapa pemimpin ini? Pemimpin atas organisasi apa? Lalu kemudian kalau pemimpin bisa saja dia memiliki tanggung jawab dan kewenangannya. Nah, kita ingin tahu mengapa dia disebut pemimpin, apa tanggung jawabnya. Lalu kemudian dia juga disebut sangat kaya. Mengapa dia kaya? Dari mana dia mendapatkan semua hartanya ini? Bagaimana pendeta melihat pertanyaan ini? Oke, terima kasih Pendeta Taliwongso. Kalau kita melihat di sini bahwa kitab Lukas dia hanya memberi sedikit informasi mengenai latar belakang pemimpin muda yang disebutkan di dalam cerita yang terdapat di dalam Lukas 18 ayat 18-30. Hanya dikatakan bahwa ia adalah seorang pemimpin muda dan dia adalah seorang yang kaya. Namun dari cerita ini kita dapat mengamati bahwa ada beberapa karakteristik dari pemimpin muda tersebut. Dia sepertinya telah mematuhi hukum dan menjalankan perintah-perintah Allah sepanjang hidupnya. Dan menganggap dirinya sebagai orang yang saleh, namun dia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Itu sebabnya dia bertanya kepada Yesus, apa yang dia lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kalau kita melihat dari teks dalam kitab ini, ada dalam bahasa asli, di sana dituliskan kata arkon. Nah, kata arkon ini menunjukkan betapa pentingnya posisi atau jabatan yang dimiliki pada saat itu. Ya, arkon ini bisa berarti sebagai seorang pemimpin, kemudian dia sebagai seorang yang terkemuka. Pena Inspirasi menuliskan bahwa orang muda ini adalah seorang penghulu. Dicatat di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 135, paragraf yang kedua. Dia seorang petinggi agama. Hal ini memungkinkan dia adalah juga seorang majelis agama Yahudi. Pemimpin atas organisasi apa? Pemuda yang kaya ini. Orang muda ini adalah seorang pemimpin atas organisasi keagamaan Yahudi yang ada pada saat itu, kemudian yang berkuasa di daerah setempat. Berhubungan dengan dia, dapat bertemu dengan Yesus dan anak-anak kecil untuk menerima berkat pada peristiwa Yesus memberkati anak-anak pada saat itu. Kita juga dapat melihat keterangan dari Lukas tentang kesaksian pemuda kaya ini. Sepertinya dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dan dia menurut segala perintah Tuhan sebagai sebuah bentuk tuntutan keselamatan. Dia juga meninggikan tradisi dan legalitas penurutan hukum sebagai fondasi keselamatan.
Apa tanggung jawab dan kewenangan dari pemuda ini? Di dalam buku Lukas 18 ayat 18 sampai 30 tidak ada rincian yang spesifik mengenai tanggung jawab dan kewenangan dari pemuda tersebut. Namun kalau kita membaca di dalam cerita ini, dalam perikop ini, konteks cerita ini dapat disimpulkan bahwa pemuda yang kaya ini memiliki kekayaan yang sangat besar dan kemungkinan dia memiliki kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat. Apa tanggung jawab dan kewenangannya? Pemuda kaya ini, dia bertanggung jawab untuk hal-hal yang besar. Kemungkinan dia ada seorang imam, dan dia ini mungkin sebagai penyampaian firman dan memiliki kewenangan dalam menjalankan tata ibadah, dan besar kemungkinan seorang muda ini adalah seorang imam yang memimpin akan pengajaran kepada anak-anak yang ada pada saat itu. Mengapa dia disebut sangat kaya? Di dalam Lukas 18 ayat 23, dan bagaimana dia mendapatkan kekayaannya. Sekali lagi, kalau kita membaca di dalam cerita ini, dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 30, mengenai bagaimana pemuda itu mendapatkan kekayaan, tidak dijelaskan secara rinci. Akan tetapi, kemungkinan besar pemuda ini mendapatkan kekayaan dari pemberian-pemberian yang diberikan di tempat ibadah, atau memang pemberian-pemberian dari orang tuanya, harta warisan dari orang tuanya, berhubung dia masih sangat muda. Atau bisa saja dia juga merupakan seorang pengusaha yang sukses, ya. Dan kalau kita melihat dari cerita ini, kemungkinan besar kekayaan yang dia miliki adalah oleh karena warisan yang diberikan oleh orang tua karena dia masih muda dan disebutkan dia seorang yang kaya. Akan tetapi kalau kita melihat di dalam cerita ini, kekayaan materi tidak dianggap penting. Dan Yesus menekankan bahwa yang penting adalah kepatuhan dan kepercayaan kepada Allah. Kira-kira itu Pendeta Taliwongso yang boleh saya sampaikan sehubungan dengan konteks di dalam cerita ini. Baik, terima kasih Pendeta Arnold Lapasiang telah memberikan kepada kita informasi tentang pemimpin muda yang kaya ini. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia mendekati Yesus, dia mengatakan Yesus sebagai guru yang baik. Apa makna di balik sapaannya ini? Mengapa dia menyebut Yesus sebagai guru yang baik? Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Dalam Lukas 18 ayat 18, dia katakan bahwa ada seorang pria yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal?" Dalam pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa alasan pemuda kaya ini menyebutkan Yesus sebagai guru yang baik adalah karena dia mengakui Yesus memiliki otoritas moral dan spiritual yang tinggi. Ya, jadi dia mengakui bahwa Yesus ini memiliki otoritas moral dan spiritual yang tinggi, dan dia percaya bahwa Yesus memiliki jawaban yang benar atas pertanyaan tentang hidup yang kekal. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu, guru adalah seorang pengajar agama atau hukum yang dihormati dan dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Taurat dan ajaran Yahudi. Oleh karena itu ketika pemuda yang kaya ini menyebutkan Yesus sebagai guru yang baik, dia mungkin mengakui Yesus sebagai guru atau pengajar yang terkemuka di dalam ajaran agama pada saat itu. Namun sebagai orang Kristen, kita juga tahu bahwa Yesus bukan hanya seorang guru yang baik, tetapi dia adalah Tuhan yang menjelma dan menyelamatkan kita manusia dari dosa. Yesus adalah sumber kebenaran dan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya dan mengikuti Dia. Kemudian kenapa pemuda ini mengatakan Yesus guru yang baik? Oleh karena dia sendiri melihat ketika Yesus dia menunjukkan perhatian kasih sayang kepada anak-anak yang ada pada saat itu. Nah, inilah yang boleh saya katakan bahwa kenapa pemuda ini mengatakan bahwa Yesus itu guru yang
guru yang baik karena perhatian kasih sayang juga yang dia tunjukkan kepada anak-anak pada saat itu. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa sebenarnya makna di balik pertanyaan ini? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat pertanyaan ini menunjukkan bahwa pemimpin muda tersebut memiliki keinginan yang sangat dalam, memiliki keinginan yang sangat kuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal atau kehidupan abadi bersama dengan Tuhan setelah kematian. Sebagai seorang Yahudi, pemimpin muda tersebut mungkin percaya bahwa hidup kekal hanya dapat diperoleh melalui kepenuhan hukum Taurat dan menjalankan perintah-perintah Allah. Namun ia mungkin juga mencari cara untuk memperoleh hidup kekal yang lebih dari sekedar memenuhi perintah-perintah Allah secara harfiah. Ya. Pemuda ini rindu untuk mendapatkan bagian sebagai murid Yesus pada saat itu. Dan baginya pertanyaan ini penting bagi jiwanya. Dia juga menginginkan agar mungkin Yesus dapat memberkati dia seperti anak-anak kecil yang Yesus berkati dan dapat memuaskan akan jiwanya. Terima kasih. Jadi sebenarnya pertanyaannya ini adalah berasal dari sebuah keinginan yang tulus ya. Ingin mencari tahu bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Pendeta, puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Dan saya yakin kita masih terus bersemangat untuk masuk lebih dalam mempertanyakan hal-hal yang muncul dari perjumpaan Yesus dan orang muda yang kaya ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang siapa orang muda yang kaya ini, di mana dia bertemu dengan Yesus, apa alasan di balik pertanyaan-pertanyaannya, lalu kemudian bagaimana dengan keinginan yang tulus dia datang kepada Yesus, bertanya pertanyaan yang penting, bagaimana agar dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan kita masih melanjutkan bersama dengan narasumber kita, Pendeta Donald Lapasiang. Pendeta, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-19, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, ketika kita membaca ini untuk kali yang pertama, kita agak sedikit bingung. Apa makna Yesus mengatakan kata-kata ini? Tidak ada yang baik, hanya Allah saja yang baik. Bagaimana Pendeta melihat makna di balik ucapan Yesus ini? Baik, terima kasih Pendeta Kaliwongso. Kita dapat melihat makna di balik ucapan Yesus ini. Ada beberapa makna yang dapat kita lihat. Yang pertama bahwa Yesus mengajarkan bahwa hanya Allah yang mutlak, baik dan sempurna. Dan ketika Yesus mengatakan hal ini, Yesus ingin menyadarkan pemimpin muda tersebut bahwa sekalipun dia menganggap Yesus sebagai guru yang baik, dia hanyalah manusia dan memiliki kekurangan serta kesalahan. Yang kedua, jawaban Yesus ini dapat diartikan sebagai penegasan ketuhanannya dalam kepercayaan Kristen. Yesus adalah Allah yang menjelma dalam diri manusia dan mengatakan bahwa hanya Allah saja yang baik. Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah dan memperlihatkan bahwa hanya dialah yang memiliki kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Kemudian yang ketiga, jawaban Yesus ini dapat diartikan sebagai panggilan bagi pemimpin muda tersebut untuk memusatkan perhatiannya pada Allah sebagai satu-satunya sumber kebaikan dan hidup yang kekal. Yesus ingin mengajar pemimpin muda tersebut
bahwa hanya dengan mengasihi Allah sepenuh hati dan menaatinya dengan segenap kekuatan, maka hidup kekal dapat dicapai. Dan kita dapat memberikan kesimpulan dari jawaban-jawaban tersebut bahwa Yesus dia ingin menguji akan ketulusan penghulu itu, pemimpin muda itu, dan mau mengajarkan bahwa Allah adalah sumber kebaikan dan kehidupan kekal yang sejati. Dan hanya dengan memusatkan diri padanya, seorang dapat memperoleh hidup yang kekal. Kira-kira itu yang boleh saya sampaikan, Pendeta Taliwongso. Ya, selanjutnya Pendeta masih ada hubungan dengan respon Yesus. Kalau kita baca di ayat yang ke-20, Yesus mengatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan seterusnya. Nah, Yesus di sini merujuk kepada 10 hukum sebagai cara untuk mendapatkan keselamatan. Apakah berarti Yesus mengajarkan keselamatan oleh karena perbuatan? Atau bagaimana kira-kira fungsi hukum di dalam rencana keselamatan itu? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Kalau kita melihat di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-20, di mana Yesus menyebutkan 10 perintah Allah, pada saat dia merespon pertanyaan pemimpin muda tentang apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, namun tidak dapat disimpulkan bahwa Yesus mengajarkan keselamatan melalui perbuatan semata. Sebelumnya kita boleh baca di dalam kitab Lukas, Yesus sudah mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepadanya sebagai juru selamat. Kita boleh baca di dalam Lukas 7 ayat 50, Lukas 8 ayat 12, kemudian di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28. Oleh karena itu, dalam konteks Lukas 18 ayat 20, Yesus tidak mengajarkan bahwa seseorang bisa mendapatkan keselamatan hanya melalui perbuatan baik saja. Dalam konteks Lukas 18 ayat 20, Yesus sebenarnya ingin menunjukkan bahwa seorang tidak dapat memenuhi seluruh hukum Allah dengan sempurna dan dengan sendirinya memperoleh keselamatan. Dengan menyebut 10 hukum, Yesus ingin membuat pemimpin muda kaya tersebut menyadari bahwa ia masih memiliki kekurangan dan dosa. Ya, dia masih memiliki kekurangan dan dosa, sehingga tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk memperoleh keselamatan. Dalam kesimpulannya, walaupun Yesus menyebutkan 10 hukum sebagai tanggapan atas pertanyaan pemimpin muda itu, tidak berarti bahwa Yesus mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui perbuatan semata. Yesus tetap mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepadanya sebagai juru selamat dan bukan melalui usaha dan perbuatan manusia itu sendiri. Kira-kira ini yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa kita sudah mendengarkan tadi makna di balik ucapan Yesus. Nah, kalau begitu kita melihat jawaban dari orang kaya ini di ayat 21. Dia katakan, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dan kita berasumsi bahwa yang dia maksud adalah ketika dia masih kecil, ya. Nah, kira-kira apakah benar jawaban orang kaya tersebut bahwa dia telah menuruti semuanya sejak masa mudanya? Bagaimana Pendeta melihat kata-katanya ini? Oke, terima kasih. Dalam ajaran Alkitab, hukum digunakan untuk menunjukkan kehendak Allah dan memberikan panduan bagi manusia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hukum juga digunakan untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa dan membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Hukum tidak dapat menyelamatkan seseorang, tetapi hukum dapat menunjukkan kebutuhan akan keselamatan yang hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus. Dalam rencana keselamatan yang diajarkan Alkitab, hukum berfungsi sebagai panduan bagi manusia untuk hidup yang benar di hadapan Allah sebagai pengikut-pengikutnya, dan hukum ini juga sebagai menunjuk kepada kita bahwa kita ini manusia berdosa dan kita membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan. Hukum mengungkapkan kehendak Allah dan standarnya yang sempurna, tetapi
kita sebagai manusia, bahkan orang muda yang kaya ini sebenarnya tidak mampu memenuhi standar tersebut tanpa bantuan dan belas kasihan Allah. Hanya melalui iman kepada Kristus dan karyanya di kayu salib, manusia dapat ditebus dari dosa dan memperoleh keselamatan yang kekal. Jadi, hukum itu juga selain dia menyatakan bagaimana kita mendapatkan keselamatan, hukum itu berfungsi sebagai cermin agar supaya kita dapat melihat dosa. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dan juga dalam Roma 3 ayatnya yang ke-20. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, sekarang kita mau melihat jawaban daripada Yesus di ayatnya yang ke-22. Kalau kita lihat jawaban daripada Yesus ketika dia katakan, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus ketika dia mengucapkan ini, dia mengutip dari perjanjian lama, ataukah ini adalah syarat baru yang diciptakan oleh Yesus? Lalu mungkin yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah syarat ini adalah untuk semua orang, untuk kita juga yang ada di zaman sekarang? Bagaimana Pendeta melihat hal itu? Lalu kemudian sesudah itu Yesus katakan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa makna dari kata-kata Yesus ini? Oke, baik, terima kasih Pendeta Kaliwongso. Perintah khusus yang diberikan Yesus kepada orang muda yang kaya di dalam Lukas 18 ayat 22 untuk menjual semua harta miliknya dan berikan kepada orang miskin, itu bukanlah kutipan langsung dari perjanjian lama. Jadi tidak mengutip langsung dari perjanjian lama, akan tetapi prinsip di balik perintah ini berakar pada ajaran-ajaran kitab-kitab di dalam kitab-kitab Ibrani. Di sepanjang perjanjian lama ada banyak bagian yang menekankan pentingnya merawat orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Misalnya, di dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memiwatangi Tuhan, dan ia akan membalas perbuatan mereka itu. Dan di dalam Ulangan 15 ayat 11 dikatakan, akan selalu ada orang miskin di negeri itu, karena itu aku perintahkan kepadamu untuk terbuka terhadap sesama orang Israel yang miskin dan membutuhkan di tanahmu. Jadi ini bukan secara kutipan langsung, tetapi prinsip di balik perintah ini berakar dari ajaran kitab-kitab Ibrani. Nah, apakah perintah ini untuk menjual semua harta, ini sama untuk semua orang, ataukah ini hanya khusus bagi orang kaya ini saja? Nah, perintah yang Yesus berikan kepada orang muda yang kaya di dalam Lukas 18 ayat 22 untuk menjual semua miliknya dan memberikan kepada orang miskin, ini adalah khusus untuknya dan bukan persyaratan secara umum, secara universal untuk semua orang. Perintah Yesus kepada pemuda yang kaya itu merupakan tantangan pribadi berdasarkan keadaan pribadinya. Ya, jadi ini adalah merupakan tantangan yang diberikan kepada orang muda itu. Yesus tidak memberikan perintah yang sama ini kepada semua pengikut. Dia juga tidak menjadikan persyaratan secara universal untuk kehidupan yang kekal. Sebaliknya, dia menyadari bahwa perjalanan spiritual setiap orang itu sangat unik. Dan dia menyesuaikan ajaran dengan tantangan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin bagi orang, sebagian orang, ini mungkin melibatkan penyerahan harta milik mereka dan menjadi lebih fokus untuk melayani orang lain. Sedangkan bagi orang lain mungkin melibatkan berbagai jenis pengorbanan atau komitmen. Ringkasnya perintah Yesus kepada pemuda yang kaya ini untuk menjual miliknya dan memberikan kepada orang miskin khusus untuknya dan bukan persyaratan secara universal untuk semua orang. Karena ini kita juga dapat melihat merupakan ujian bagi pemuda yang kaya itu untuk dapat memilih harta duniawi atau tawaran Yesus tentang kehidupan yang kekal, ya, tentang kehidupan yang kekal. Nah, apa makna ucapan Yesus di bagian terakhir, kemudian datang kemari dan ikutlah aku?
Di dalam Lukas 18 ayat 22, setelah Yesus memberitahu orang muda yang kaya untuk menjual semua harta miliknya dan memberikan hasilnya kepada orang miskin, kemudian Yesus berkata kepadanya, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pernyataan ini merupakan undangan, ya. Pernyataan ini merupakan undangan bagi orang muda yang kaya ini untuk mana dia boleh menjadi bagian atau salah satu dari murid Yesus dan mengikuti dia di dalam pelayanannya. Dengan meminta untuk menyerahkan kekayaan dan mengikutinya, Yesus sedang menantang dia untuk memprioritaskan hubungan dengan Tuhan di atas kekayaan yang dia miliki. Pelayanan Yesus ditandai dengan panggilan untuk bertobat dan cara hidup yang baru yang mengutamakan untuk mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama atas pengajaran dan hal-hal yang lain. Kira-kira ini yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Pendeta, luar biasa telah membuka wawasan kita melihat ayat ini, ayat demi ayat, kata-kata demi kata-kata, ucapan-ucapan antara Yesus dan orang muda yang kaya ini, dan ternyata begitu syarat dengan makna. Dan sahabat-sahabat di rumah jangan kemana-mana, kita masih akan kembali bersama dengan narasumber kita Pendeta Donald Lapasiang setelah pesan-pesan rohani yang berikut ini. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth. Dan kita sudah mendengarkan tadi panjang lebar tentang makna di balik ucapan-ucapan, pertanyaan, baik Yesus maupun orang muda yang kaya ini. Nah, kita masih mau mendalami kata-kata Yesus yang menjadi tantangan, yaitu ketika dia berkata, sukar bagi orang yang beruang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita kembali kepada narasumber kita Pendeta Donald Lapasiang. Pendeta, mengapa Yesus mengatakan demikian? Apakah ini berarti orang yang miskin lebih dikasihi oleh Allah daripada orang kaya? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih Pendeta Edward. Menarik untuk kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Di dalam Lukas 18 ayat 24 Yesus berkata, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apakah pernyataan ini berarti bahwa orang yang miskin lebih dikasihi oleh Allah daripada orang yang kaya? Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk menyeratkan bahwa orang miskin lebih dikasihi oleh Tuhan daripada orang kaya. Tetapi bagi orang yang kaya ini, kekayaan dapat menjadi penghalang yang signifikan, yang sangat mendasar untuk memasuki kerajaan Allah. Ini bukan untuk mengatakan bahwa menjadi kaya pada dasarnya berdosa, tidak, ya. Atau bukan orang miskin lebih dikasihi oleh Tuhan. Tidak, sebaliknya Yesus menunjukkan bahwa kekayaan dapat menjadi penghalang yang signifikan bagi pertumbuhan rohani, dan bahwa mereka yang kaya mungkin lebih cenderung menaruh kepercayaan pada harta benda mereka daripada pada Tuhan. Faktanya di seluruh Injil, Yesus secara konsisten memanggil para pengikutnya untuk merawat orang yang miskin, orang-orang yang rentan, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki perhatian khusus bagi mereka yang terpinggirkan dan tertindas. Namun ini tidak berarti bahwa orang miskin lebih dikasihi Tuhan daripada orang kaya, melainkan bahwa Tuhan memperhatikan dengan adil dan dengan kasih sayang bagi semua orang, terlepas dari status sosial atau kekayaan yang mereka miliki. Terima kasih Pendeta Taliwongso. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, kalau kita melihat hasil dari pembicaraan antara Yesus dan orang muda yang kaya ini, rupanya menarik perhatian dari para murid, sehingga
Kalau kita baca ayat 28 sampai ayat 30, di sana ada pertanyaan-pertanyaan tentang upah mengikut Yesus. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan itu. Petrus mengatakan bahwa dia telah meninggalkan segalanya untuk menjadi pengikut Yesus. Kalau kita baca itu di ayat 28. Petrus berkata bahwa kami telah meninggalkan segala sesuatu. Apakah kami juga mungkin akan selamat? Mungkin itu yang ada di dalam pikiran dari Petrus. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga dituntut demikian? Seperti Petrus meninggalkan segala-galanya untuk menjadi pengikut Yesus. Lalu dijelaskan oleh Yesus juga bahwa mereka yang akan mengikuti Yesus akan menerima berkat ganda. Pada masa mendatang juga akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, apa makna di balik ucapan-ucapan ini sebenarnya? Baik, terima kasih. Jadi, Yesus dia tidak menuntut setiap orang untuk menempatkan atau meninggalkan semua yang dia miliki, ya. Tetapi Yesus dia mau memprioritaskan utama di dalam kehidupan mereka. Bagi Petrus dan murid-muridnya, mereka meninggalkan pekerjaan dan keluarga mereka untuk mengikuti Yesus secara fisik. Tetapi itu bukanlah tuntutan bagi semua orang. Sebagai pengikut Yesus, kita dituntut untuk memberikan prioritas tertinggi pada hubungan kita dengan Dia. Ini berarti bahwa kita harus bersedia meninggalkan segala sesuatu yang dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, termasuk harta kemewahan yang dapat mengambil alih dalam kehidupan kita. Nah, ada makna ucapan yang Yesus berikan bahwa kita akan menerima berkat ganda pada masa ini juga. Nah, yang dimaksud dengan berkat ganda atau berkat berlimpah pada zaman ini mungkin merujuk kepada berkat rohani yang akan diterima di dalam hidup ini. Seperti kedamaian batin, sukacita, hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan sebagai pengikut Yesus, kita dapat mengalami berkat-berkat ini pada saat ini dalam kehidupan kita, lewat ketaatan kita kepada firman Tuhan dan aturan-aturan yang kita lakukan. Kemudian apa yang dimaksud dengan berkat yang akan kita terima atau kehidupan yang kekal? Nah, arti masa yang akan datang dalam ayat ini merujuk kepada kehidupan setelah kematian atau hidup kekal di sorga. Yesus menjanjikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan mengikutinya dengan setia. Hidup kekal di sorga adalah kehidupan yang abadi bersama dengan Allah, di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penderitaan atau kematian. Ini adalah merupakan hadiah terbesar yang dapat diterima oleh manusia. Jadi, janji kepada semua orang percaya bahwa mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Itu arti mereka akan menerima hidup yang kekal. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, apakah dari cerita ini perjumpaan antara Yesus dan orang muda yang kaya ini ada nasihat dari tulisan yang diinspirasikan sehubungan dengan cerita ini yang bisa mungkin Pendeta bagikan menjadi bekal bagi kita semua? Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Pena Inspirasi menuliskan banyak tentang ajaran-ajaran Yesus dan kisah-kisah di dalam Alkitab, termasuk kisah tentang seorang pemuda yang kaya ini di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Di dalam buku Desire of Ages halaman 519 dikatakan, jika ada yang tidak dapat memutuskan ikatan yang mengikat dirinya pada harta benda, jika ia tidak dapat melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan yang membelenggunya dan memberikan hatinya sepenuhnya kepada Allah, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Kemudian di dalam buku Testimonies for the Church volume 2 halaman 382 di sana dikatakan bahwa kisah orang kaya mengandung pelajaran yang penting bagi kita. Allah melihat bahwa ada bahaya bagi jiwa manusia dalam kekayaan. Kekayaan yang terlalu banyak dapat mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang abadi dan mengurangi nafsu kita untuk bekerja untuk kerajaan Allah. Kemudian dalam
buku Desire of Ages halaman 520 juga di sana dikatakan, Allah menghendaki orang-orang yang menyerahkan segala-galanya kepadanya, yang memegang semua harta mereka sebagai miliknya, dan yang bersedia melepaskan semuanya jika diperlukan untuk melayani Dia. Jadi ini kira-kira apa yang pena inspirasi sampaikan dalam cerita ini. Baik, terima kasih pendeta, sungguh sangat menarik. Diskusi pendalaman kita sudah memperkaya wawasan dan pengetahuan kita tentang cerita yang sebenarnya sudah sangat familiar ini. Tetapi saya percaya kita semua sangat terberkati dengan informasi-informasi wawasan yang baru yang pendeta boleh sampaikan melalui diskusi ini. Dan kita telah tiba kepada bagian rangkuman pembahasan. Oleh karena waktu, bolehkah hamba Tuhan pendeta Donald Lapasiang sebagai kesimpulan atau closing statement memberikan manfaat-manfaat rohani atas diskusi kita untuk diskusi yang sudah kita lakukan pada kesempatan ini. Disilakan pendeta. Baik, terima kasih pendeta Kaliwongso. Jadi sebagai kesimpulan dari cerita ini, Yesus dan pemuda yang kaya ini, ada beberapa yang saya boleh sampaikan. Yang pertama, bahwa kekayaan dunia tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual kita. Orang muda tersebut memiliki kekayaan dan kesuksesan materi, namun ia merasa ada yang kurang atau yang kosong dalam hidupnya untuk mencari kehidupan kekal. Yang kedua, ketaatan terhadap hukum tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Orang muda tersebut mengikuti hukum dan melakukan kebaikan, namun tidak cukup untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, kita harus mengakui kelemahan kita dan sepenuhnya bergantung pada Allah. Orang muda tersebut bertanya pada Yesus apa yang harus dilakukan. Namun ketika Yesus mengatakan untuk menjual semua yang dimilikinya, ia tidak sanggup. Kemudian yang keempat, memiliki harta benda tidak salah. Namun ketika kita terikat terlalu kuat pada harta benda, itu dapat menghalangi kita untuk mengikuti Yesus. Dan yang kelima, setiap orang yang meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus akan menerima upah berlipat ganda pada zaman ini dan hidup yang kekal pada masa yang akan datang. Dan sebagai closing statement saat ini, boleh saya sampaikan adalah, kisah ini menekankan pentingnya melepaskan ikatan pada harta benda. Jadi pentingnya melepaskan ikatan pada harta benda, kemudian memberikan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Karena hal ini menunjukkan bahwa bahaya dalam hidup kita kalau kita terlalu terikat kepada kekayaan. Itu sangat berbahaya. Dan bahwa Allah hanya kepadanya, oleh karena hidup kekal hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus dan mengikutinya. Kesimpulan dan juga sebagai closing statement pada kisah dari pemuda yang kaya ini yang bersama-sama dengan Yesus dalam percakapan yang ada. Terima kasih pendeta Kaliwongso. Baik, puji Tuhan. Terima kasih pendeta. Bolehkah pendeta berdoa bagi diskusi kita? Kiranya ini boleh membawa berkat bagi sahabat-sahabat di rumah yang menyaksikan. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan akhiri diskusi pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur oleh karena Engkau sudah menolong sehingga kami boleh berdiskusi untuk percakapan Yesus dan pemuda yang kaya. Kami percaya bahwa diskusi ini boleh membawa berkat rohani bagi kami, keuntungan bagi kami semua, agar supaya kami dapat mengetahui hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Prioritas yang terbaik bagi kami, untuk mana kami mengikuti Yesus lebih dari apa yang kami miliki di atas dunia ini. Dan hamba-Mu percaya bahwa diskusi ini boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat yang mendengarkan di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus berkati kami. Dan lebih daripada itu, manakala Tuhan datang pada kali yang kedua, kami boleh diselamatkan di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Puji Tuhan untuk pembahasan yang sudah kita ikuti pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Donald Lapasiang, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan di jemaat yang sudah dipercayakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Dan juga sahabat Hope Channel Indonesia yang telah menyaksikan tayangan dari Cornelius Media. Kiranya kita semua akan semakin diberkati dan bertumbuh di dalam pengetahuan kita akan firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya kita untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan sahabat-sahabat di rumah, demikian juga perjumpaan kita pada saat ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.